kami akan mewawancarai salah satu tokoh di Desa Ngabla. Let's go! Asal-usul Desa Ngabla itu kita bisa melihat dari dua sisi ya. Ada sebuah cerita, bukan cerita ini karena berita dari yang memang kita pertahankan bahwa Ngabla itu sebelum adanya daratan dalam itu dulu masih berupa lautan. Karena berupa lautan, pada satu saat muncullah suatu daratan. Yang nama daratan itu muncul pertama kali itu Ngabla. Arti Ngabla itu cetok. Jadi kalau dilihat dari atas mungkin para dewa melihat, oh wis cetok, wis Ngabla, berarti sudah cetok. Lah bumi yang Ngabla itu namanya Patiam Bumi Yamca. Jadi bumi kawitan. Bumi kawitan yang sudah Ngabla, jadi bumi kawitan yang sudah cetok itu dinamakan Malwapatu. Itu asal usul pertama Desa Ngabla itu karena dari cetok itu. Itu season pertama, tapi setelah itu bisa tidak ada kelanjutan karena waktu itu saya hanya tanya asal usul Ngabla dan yang pertama kali. Terus yang season kedua di antara tahun 1300-an jayalah kerajaan Majapahit pada waktu itu mempunyai seorang anak, yang mana anak itu sendiri mau dijadikan raja di Majapahit karena dia tidak mau tanggung jawab seorang raja, sehingga dia itu keluar dari kerajaan. Kalau orang Jawa mengatakan itu Wulandoro dari Majapahit. Dari sebuah perjalanan kita cut dulu aja, tiba-tiba udah sampai di Ngabla gitu ya. Dia membuat suatu perkampungan dengan dihuni oleh beberapa banyak masyarakat di situ. Akhirnya terjadi suatulah komunitas kehidupan di wilayah itu. Lama-lama karena sudah rame, sudah seperti desa tapi belum ada namanya waktu itu, hanya perkumpulan masyarakat di situ, sehingga terjadilah satu wabah penyakit yang namanya pagebluk. Orang Jawa ngarani yo esok loro sore mati, sore loro esok mati, yang mana pagebluk itu diciptakan ataupun diserang oleh Raja Jin dan anak buahnya. Raja Jin perempuan, pakaiannya warna merah dengan nama Kala Abang. Oleh karena pada waktu itu terjadi suatu pagebluk yang seperti itu, sehingga tokoh yang dari Majapahit itu yang namanya Ronggo Winadi waktu itu, sebenarnya namanya bukan Ronggo Winadi, itu hanya nama samaran toh. Jadi Winadi itu kan yang disamarkan, dirahasiakan. Jadi kalau Ronggo itu kan terah dari daerah timur, ada Ronggo Lawe, Ronggo Nabrak dan lain-lain. Nah setelah Raja Jin perempuan yang namanya Kala Abang tadi dikalahkan, akhirnya dia dihukum di dalam satu sumur. Dan sumur itu ditutup oleh batu yang namanya batu gedok. Setelah ditutup oleh batu, akhirnya ditutup oleh jala rantai. Nah, waktu itu orang kan sedih-sedih. Nah, dikhawatirkan kalau tidak ditutup itu, kalau Raja Jin itu bisa keluar, nanti akan menyebabkan juara lagi, menyebabkan pagebluk lagi lah. Untuk mengenang kekalahan Raja Jin perempuan yang berpakaian merah dengan nama Kala Abang itu, sehingga dibaliklah nama Kala Abang itu untuk mengenang kekalahan Raja Jin untuk menjadikan nama suatu desa. Kala Abang kalau dibalikkan Ngabah ala ya, karena Ngabla mungkin enaknya konsonan untuk diucapkan daripada seperti itu lebih enak ya. Ngabala kepenaknya Ngabla. Peninggalan Mbah sampai sekarang itu punden yang sekarang masih diuri-uri, dimemetri oleh warga masyarakat Ngabla itu di Gender itu. Gender lah, setiap 1 tahun sekali diadakan nyabran ataupun sedekah pagi bersih desa. Itu adat yang masih dikembangkan, yang masih diuri-uri warga masyarakat itu. Lah untuk pantangan masyarakat Ngabla sebenarnya tidak ada pantangannya ya jangan berbuat jelek lah. Yang penting tidak usah berbuat jelek, tidak merugikan orang lain, tidak bisa menyusahkan orang lain. Yang penting kita hidup itu mawas diri dan terposeli. Selama manusia itu bisa ini mawas diri, disitulah letak satu keselamatan dan tidak akan terjadi satu permasalahan selama manusia itu terus melindungi mawas diri. Untuk dari Bapak, pesan untuk anak-anak desa generasi Ngabla itu apa ya Pak? Saya berpesan pertama untuk bisa mengenang sejarah. Sebab sejarah itu kalau kita bisa mengenang di situ nanti kita bisa milah. Setelah kita bisa milah berarti kita bisa milih. Oh, sejarah iki apik. Nek apik tak nute.
oh sejarah iki elek, nek elek yo ora tak nut. Akhirnya nek iso jadi generasi muda iso milah, iso milih. Disitulah nanti letak kesuksesan kita berjalan untuk menuju ke masa depan itu iso milah, iso milih. Selama kita tidak bisa milah, tidak bisa milih, kita akan terjerumus karena zaman sekarang itu banyak sesuatu yang menggoda, akhirnya tidak baik tapi akan menjadikan kita berbeda. Yang penting kita itu hormat dan patuh dengan bapak ibu kedua orang tua. Yang kedua ada cikal bakal itu dan lain-lain yang ada hubungannya dengan kita. Kita tidak lepas dengan hubungan dengan alam semesta. Yang penting kita berbuat baik. Siapa saja kamu Buddha kan wisata bayar itu kan ya. Kalau sudah seperti itu kan nggak mungkin kita tidak membahagiakan orang lain, apalagi membuat orang lain untuk kecewa, untuk susah, dan malah tidak mungkin. Berbuatlah baik dengan siapa saja, betul-betul sukses.